Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sama-sama berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, dan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan setiap etape puasa Ramadan di 1445 Hijriah. Sahabat podcast Kemangi, bukan rahasia lagi. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun demikian, melaksanakan puasa secara sehat juga adalah hal penting yang harus kita upayakan. Kenapa? Karena dengan puasa sehat, kita akan mendapatkan beragam manfaat secara maksimal. Bagaimana penjelasannya? Baik, sahabat podcast Kemangi, saat ini telah bersama kita Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Bapak Haji Anwaruddin MPDI. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya, nggih? Sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Monggo barangkali ingin menyapa dulu sahabat podcast Kemangi. Silakan, Bapak. Maratan Saniyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat podcast Kemangi di mana saja berada, saya Bapak Anwaruddin hari ini bisa bertemu dengan sahabat Kemangi semuanya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang luar biasa ini, bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan ibadah kita, puasa kita, peningkatan amalan-amalan di bulan puasa ini, karena bulan puasa ini bulan yang luar biasa, bulan yang seluruh doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan yang penuh harapan, penuh janji untuk menatap tahun-tahun yang akan depan, agar kita bekerja semakin baik, semakin berprestasi, terutama untuk sahabat podcast Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik, menatap masa depan lebih gemilang gitu ya, Pak. Amin. Maka apalagi puasanya puasa sehat. Puasa sehat. Iya, sesuai dengan tema hari ini ya, Pak. Betul. Puasa Ramadan menjadikan kita lebih sehat seperti itu. Iya, karena memang baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan sumu tasihu. Iya. Jadi puasalah maka akan menjadi sehat. Bahkan kalau orang sakit, katanya baginda Nabi Muhammad SAW, dia menyampaikan dawu mardhokum bisaum. Iya. Ya, puasalah kalau kamu ingin berobat. Oh ya, obat puasa ini justru menjadi obat. Gitu ya, Pak ya. Oh ya, betul. Padahal kalau di lapangan ya, Pak ya, fakta kenyataan di masyarakat kita ketika kita tidak makan dan minum, lumrahnya itu justru membuat sakit kan gitu, Pak ya. Tapi justru logikanya terbalik. Nah itu, ini yang jadi pertanyaan saya, Pak, gitu ya. Kira-kira apa gitu rahasia dari puasa Ramadan membuat mereka yang melaksanakannya menjadi lebih sehat gitu, Pak? Saya cuma gini, ada seorang dokter, karena saya bukan ahli kesehatan, tapi saya menceritakan ada seorang dokter di Jepang itu, ada namanya Dr. Shouki Futaki. Dr. Shouki Futaki sekarang ini membuat sebuah rumah sakit dan dia sebagai pemimpin Muslim di Jepang. Dia ini masuk Islam. Dalam sejarahnya saya baca ceritanya itu, dia gara-gara meneliti makanan dan puasa, ternyata makan dengan makan pakai tangan dan berpuasa itu justru tambah menyehatkan. Oh subhanallah. Ya. Berarti ini real ini, Pak ya? Real. Fakta real ini. Fakta real ini. Jadi masuknya berkah. Jadi namanya hikmatus tasrih. Bukan maqasidus syar'i. Tapi ada hikmah di balik maqasidus syar'i.
kewajiban puasa ini disampaikan, tetapi ada fadilah-fadilah, ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Di Iya. antaranya buahnya adalah seorang namanya Dr. Shauki Futaki ini masuk Oke. Islam. Dia meneliti sebuah makanan, kemudian dia berpuasa. Dia mengambil sebuah makanan yang diambil pakai tangan, Iya. diambil ditaruh dalam baki, kemudian mengambil lagi makanan dipakai sendok. Iya. Ternyata berbeda. Ternyata beda. Masya Oh Allah. ya, ternyata berbeda. Ternyata hasil penelitian beliau, makanan yang diambil pakai tangan ini justru lebih cepat busuk Betul. ya, daripada makanan yang Yang dipakai diambil sendok. dari pakai tangan. Oke. Pakai Pakai sendok maksudnya. sendok. Iya, betul. Dia sehingga punya kesimpulan, artinya apa? Bahwa benar bimbingan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kalau makan kan pakai tangan, tidak pakai Iya. sendok. Iya. Padahal apakah dulu itu belum ada sendok? Ternyata sudah banyak dalam sejarah-sejarah itu. Oke. Hanya mungkin bahannya yang Iya, berbeda karena begitu. makannya berbeda pakai tangan. Iya. Nah, ternyata setelah diteliti, karena makanan yang diambil pakai tangan ini cepat membusuk, maka ketika dimakan, maka akan membantu proses pencernaan secara kimiawi otomatis. Iya. Sehingga sari-sari makanan cepat Terserap. lebih diserap oleh tubuh kita. Iya. Dari Masya Allah. ini kemudian dia akhirnya menggunakan bahwa salah satunya metode ketika mau operasi dan sebagainya itu justru orang suruh berpuasa kan. Iya. Seharusnya kan kalau orang mau operasi dikasih makan, Oke. tambah sehat, Iya. tubuhnya tambah kuat, tapi justru tidak. Kenapa kok disuruh berpuasa Lah ya, gitu ya? ternyata di situ Rahasianya di situ. rahasia Allah agar ternyata puasa itu betul apa katanya Nabi, sumu tasihu. Tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat, seperti itu ya Pak. Jadi Ya, mungkin kalimat niscaya kamu akan sehat ini yang pada akhirnya menjadikan rasa penasaran dari para ahli yang notabene mereka mungkin bukan muslim seperti itu ya Pak ya. Kenapa kemudian puasa dijadikan sebagai obat tadi ya, yang membuat orang semakin sehat. Berikutnya Bapak, kalau kemudian dikatakan puasa itu bisa menjadikan kita sehat, sebenarnya bagaimana mekanismenya gitu Pak mungkin? Kayaknya kan kita melihat puasa ya seperti biasa, kita sahur, kemudian berhenti tidak makan minum dan tidak melakukan segala sesuatu yang memang dilarang sampai kemudian berbuka. Bisa membuat sehatnya dari sisi mana gitu Pak? Jadi orang sehat itu kalau orang sehat itu kan ada tiga, orang mengatakan ada pola pikir, jadi pola makan. Siap. Nah, yang bahaya ini kalau yang tersadar kakean pola ini yang justru akan menjadi Kebanyakan masalah gaya gitu ya, Pak. gaya Nah, ini. sesuai ilmu fisikal. Ini yang jadi persoalan kakean pola ini. Iya. Jadi dengan berpuasa ini secara otomatis orang dipaksa akan pola makannya teratur. Jadi yang biasanya setiap hari tanpa berhenti makan 3 kali, belum ada camilan-camilan, tapi hampir 24 jam. Iya. Itu tidak berhenti, kadang-kadang mau tidur masih ngemil Nah lagi. gitu, iya. Ini yang bikin sehingga seluruh menurut ilmu kedokteran, saya karena bukan dokter, saya tidak akan bicara tentang bagaimana orang Secara sehat menurut medisnya secara gitu. medis, tidak akan Iya, bicara. iya. Tapi secara logika kita bisa mengatakan orang yang makan teratur itu dengan berpuasa makan secara teratur, maka saya yakin akan tubuh kita akan semakin sehat. Seluruh organ-organ tubuh yang terkait dengan peredaran darah semuanya akan terjaga, sehingga jantung, ginjal, lambung kita semuanya akan semakin sehat. Oke. Ini tapi yang justru yang menjadi pertanyaan bagi saya, karena Rasulullah mengatakan sumu tasihu ini sebenarnya tidak saja sehat secara jasmani, tapi jauh yang lebih penting justru adalah sehat secara mental sebenarnya. Sehat secara mental. Oh ya, karena puasa ini sehat itu ada dua sisi, dua dimensi kan. Kalau mungkin secara jasmani dengan pola makan yang teratur, kemudian diawali dengan berbuka, mungkin minum
lebih dahulu, nggak langsung sekaligus. Iya. Kemudian setelah minum mungkin takjil sedikit, baru sholat, kemudian baru diteruskan makan. Nah, betul. Kemudian juga harus sahur, sahur ini penting. Oke. Ada berkahnya begitu Oh, ya. luar biasa berkahnya. Jangan dianggap remeh, Iya, tapi betul sahur ini sekali. walaupun memang kalau sahur orang makan tidak enak, tapi luar biasa ini dampaknya untuk kesehatan. Itu secara jasmani sehat seperti itu, tapi secara yang jauh lebih penting adalah sebenarnya bagi kita semuanya sahabat podcast Kemangi adalah sehat secara mental. Sehat secara mental. Oh ya. Jadi mungkin puasa itu diibaratkan seperti sebuah mata uang gitu ya Pak, yang punya dua sisi ya. Satu sisinya itu puasa dalam kerangka untuk kesehatan mental, yang satunya Oh ya. untuk kesehatan secara fisik seperti itu. Sebab gini, puasa itu secara otomatis kan, sebab kalau hanya puasa itu secara fisik, mungkin tujuan puasa tidak akan tercapai. Tidak tercapai Oh iya, begitu tidak ya. akan tercapai. Bab yang disampaikan, bab puasa itu kan bukan tujuan. Oke. Sholat itu bukan tujuan, Iya. tapi alat wasilah. Nah, Makanya kan puasa itu la'allakum tattaqun, sebagai sarana agar kita menambah ketakwaan. Seperti sholat juga sama. iya. As-sholatu lidzikri, sholat itu sebagai sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mungkin lebih spesifiknya kesehatan mental di sini mental spiritual gitu ya Oh, Pak iya. ya, meningkatkan religiusitas gitu ya. Betul. Bab tujuan maqsadisus syar'i daripada puasa itu yang paling penting adalah urusan hati kan, urusan rohani kan, Iya. urusan mental. Bagaimana kan. jiwa Oh, kita iya. dididik oleh Allah langsung gitu ya Pak ya. Sehingga benar di dalam Islam itu ada sesuatu yang memang hal yang membatalkan puasa, Oke. yang sifatnya fisik tadi, Iya. yang tujuannya yang berakhir kepada juga salah satunya kesehatan secara fisik tadi, tapi ada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ini yang sifatnya bersifat kesehatan mental tadi. Siap. Tentu berbeda. Kalau sesuatu yang membatalkan puasa jelas, karena puasa itu menahan makan dan minum mulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jelas ini kaitannya dengan fisik, tidak makan, menahan minum dan sebagainya. Oke. Tetapi yang sifatnya mental, ada orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan pahala atau dikurangi pahalanya. Hanya Berarti kan mendapatkan lapar dan dahaga seperti itu Pak ya. Betul. Jadi ada makalah mungkin atau yang mengatakan kamin so'imin dan laisa lahu ilal ju wal ats misalnya. Banyak orang yang berpuasa ini kan disindir oleh Nabi. Jadi orang yang hanya jadi puasanya itu sudah tidak saja sekedar puasa fisik tapi mental. Mendidik Makanya mental. kan Imam Ghazali itu ada membagi begini. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada hawalil khusus, para khusus. Kalau ibarat kita naik kereta itu, ada kelas ekonomi ya, mungkin ada kelas premium ya Pak ya, yang eksekutif. ada bisnis. Iya betul, bisnis eksekutif seperti itu. Iya, kalau saya mungkin lebih cenderung ke istilah pewayangan Pak ya, bahwa puasa itu adalah kawah condro di muko seperti itu Pak ya. Jadi bukan sekedar menggembleng fisiknya, tapi juga secara mentalitas dinaikkan grade-nya gitu kan. Oh ya, makanya berbagai kawah condro di muka seperti madrasah. Nah, seperti kalau madrasah. istilah kita madrasah, yaitu sekolah di bulan puasa sebenarnya penamaan mental. Betul sekali. Oleh karena itu, ini harapan kita puasa ini tidak saja menjadi orang itu sehat secara fisik, bisa menghindarkan dari berbagai penyakit. Memang sehat itu menjadi utama, sebab orang yang sehat akan bisa melaksanakan puasa yang aktivitas antaranya puasa yang di bulan Ramadan ini. Sampai full 1 bulan gitu ya. Kalau sakit kan nggak mungkin Pak bisa menyelesaikan gitu ya.
Tetapi tidak jaminan orang yang sehat bisa mudah melakukan puasa bisa sehat secara mental. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, kedua-duanya ini tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu kesempatan para sahabat podcast Kemangi tahun ini mari saya mengajak secara pribadi untuk bersama-sama tidak saja puasa secara kuantitas kita tetapi secara kualitas harus kita tingkatkan. Baik. Sebelum masuk lebih jauh kepada puasa yang berkualitas atau mungkin lebih kepada puasa yang menyehatkan mental spiritualitas kita tadi, saya pernah membaca satu buku juga Bapak yang menjelaskan tentang puasa yang membawa kepada kesehatan dan lebih merujuk kepada beberapa etape yang biasa kita kenal di bulan Ramadan itu kan dibagi menjadi 3 ya Pak, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, seperti itu. Jadi orang yang berpuasa di 10 hari pertama secara fisik mereka akan mendapatkan proses detoksifikasi seperti itu ya, atau mengeluarkan racun-racun tubuh begitu ya Pak ya. Jadi yang kolesterol, kemudian gula darah seperti itu ya, sampai kepada apa istilahnya hormon kortisol ini mengeluarkan energi-energi negatif yang sering membuat kita stres seperti itu. Ini kira-kira benar apa enggak ini? Saya bukan ahli ya, kita punya fisik bukan ahli di bidang kesehatan, tetapi saya yakin itu kan berdasarkan hasil penelitian. Saya yakin itu. Ya kalau kita hasil penelitian ya harus percaya karena itu ahlinya kan gitu. Tapi saya pribadi saya merasakan walaupun cuma sebetulnya ilmu kira-kira saja. Tapi insya Allah saya kalau puasa kayaknya itu. Kayaknya nih Pak walaupun kira-kira. Rasa asam urat semuanya tuh secara otomatis saya pribadi pengalaman pribadi. Alhamdulillah kalau bulan puasa ini sudah hilang yang biasanya sholat itu bangun tidur cedut-cedut itu alhamdulillah semakin hari semakin berkurang. Cuma masalahnya ketika habis hari raya mulai lagi ketemu lagi makanan yang memicu gitu Pak ya. Jadi memang hasil penelitian itu cukup menarik kalau untuk saya setelah kita menyelesaikan 10 hari pertama, dan di proses itu biasanya memang kita agak lemas ya karena proses detoksifikasi itu racun-racun itu dikeluarkan. Nah, memasuki 10 hari yang kedua maka di situ mulai proses permajaan istilahnya gitu Pak. Regenerasi sel. Ya, jadi mulai dari sel otak gitu kan. Kalau kemudian tadi dikaitkan dengan kesehatan mental, barangkali arahnya ke sana ya. Bagaimana berpikir sehat itu ternyata diawali dari sel-sel regenerasi sel yang bagus begitu ya. Dan itu ada di bulan puasa. Kemudian juga sel-sel darah putih Pak, yang berkaitan erat dengan imunitas kita gitu ya. Ternyata di prosesnya di 10 hari kedua kalau penjelasannya seperti itu Pak. Jadi luar biasa sekali. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala merancang kita. Iya, betul. Kita dipaksa karena jadi dipaksa sebab kalau enggak demikian barangkali kita 1 tahun itu enggak akan berhenti kalau tanpa puasa ini. Sehingga ternyata betul Allah itu merancang. Itu kan bagian daripada sebenarnya hikmatus syar'i. Hikmah dibalik kenapa Allah mewajibkan puasa sehingga ada mengeluarkan racun, kemudian sel-sel yang sudah rusak itu diperbaiki lagi, kemudian ditumbuhkan lagi dengan sel-sel yang luar baru. Nah itu di 10 hari ketiga itu Pak, ditumbuhkan lagi itu. Itu kan bagian dari rencana Allah. Iya, subhanallah. Mekanisme yang luar biasa ya Pak. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat podcast Kemangi, jadi kalau kita bisa melaksanakan puasa Ramadan seperti yang saya gambarkan tadi, ibaratnya mata uang yang punya 2 sisi. Jadi kita berpuasa secara fisik menyehatkan dan secara mental juga menyehatkan, maka insya Allah di 10 hari ketiga itu kita akan menemukan hasilnya. Proses pemulihan itu benar-benar akan ditunjukkan Allah untuk kita semuanya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin sakit kolesterol tinggi, nah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan insya Allah sudah ada penurunan gitu ya, mulai kita menuju kepada titik normal. Demikian juga dengan berat badan atau mungkin gula darah dan sebagainya, ini bisa mengarah kepada posisi normal insya Allah, demikian gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah kembali lagi ke sini Pak, kalau sudah kita bahas terkait dengan kesehatan secara fisik ya untuk hasil puasa kita, bagaimana dengan hasil real yang bisa kita saksikan untuk kesehatan dari sisi mental spiritual Pak karena puasa? Ya baik Mbak, jadi memang
bagaimana saya katakan tadi, puasa itu tidak saja menyehatkan secara fisik, tetapi juga bisa menyehatkan secara mental. Nggih. Nah, tentu kita harus mengenali dulu Iya. apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang itu bisa menjadikan wasilah, prasarana untuk menjadi sehat secara fisik ketika puasa. Iya. Tentu juga harus mengenal sebab-sebab apa yang menyebabkan orang ini tidak sehat ketika puasa secara fisik. Gitu ya. Hal-hal yang membatalkan tentu terkait erat sekali. Ah, Termasuk juga ketika orang itu ingin mencapai tujuan sehat secara mental, iya. maka jika harus mengenal apa saja hal-hal yang Faktor-faktornya ya. faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tidak sehat, itu cara berpikirnya berbalik tidak sehat secara mental. Iya. Sebab mental itu terkaitannya dengan mindset juga kan, cara berpikir Cara kita. berpikir, pola Jadi pikir. pola pikir, kalau sudah frame kita ini, cara pola pikir kita di frame menjadi orang jelek, maka yang muncul pikiran-pikiran yang Iya, negatif. betul sekali. Jadi Dan itu mempengaruhi fisik kita mempengaruhi terutama fisik. ya, Pak ya. Maka Otomatis. maka secara otomatis ketika kita ingin sehat, mendapatkan puasa yang sehat secara mental, fisik kita, cara berpikir kita, hati kita juga harus sehat. Iya. Satu, misalnya katanya baginda Nabi, tidak boleh kita suka Iri hati. iri hati, Dengki, dengki, hasut. Nah, overthinking kalau bahasanya anak-anak sekarang, Pak ya. Terlalu Oh ya, negatif overthinking. thinking yang berlebihan mungkin seperti itu. Jadi suudon Nah, dan suudzon sebagainya. itu, Pak. Betul sekali. Juga berbohong. Iya. Ini kan menyebabkan orang tidak akan mencapai tujuan sehat secara mental, secara rohani. Iya. Justru kegelisahan, Oh, iya. kekhawatiran itu yang muncul ya, Pak ya. Ya makanya kalau saya katakan tadi, saya gabungan dengan tingkatan puasa tadi, orang ini tidak akan bisa mencapai tingkatan yang secara khusus puasa khusus, kelasnya kelas bisnis. Masih Nggak ekonomi bisa aja, Pak ya? ekonomi saja, kalau memang ekonomi itu murah. Masya Allah. Bisa Iya, didapatkan semua orang setuju, gitu iya. ya. 8.000 bisa naik semuanya ke Jember Nah, sudah gitu. lah ya, Iya, murah iya, penumpangnya, betul sekali. murah, semua orang bisa naik. Ya, maka tidak akan mencapai tingkatan kelas kalau tidak berusaha secara pribadi. Iya. Maka harus bismillah, memang puasa ini bismillah untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan tidak saja puasa secara fisik tapi juga puasa secara batin. Puasa secara Gitu. batin ya, untuk mencapai mental Ya, sehat, spiritualitas ya. yang tinggi. Mungkin seperti itu, sahabat podcast Kemangi, adalah bagian penting yang harus kita catat baik-baik ya, untuk mencapai kesehatan mental spiritual. Mungkin Bapak Anwaruddin bisa memberikan tipsnya untuk kita semuanya. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di bulan puasa ini kita akan mendapatkan predikat nanti sehat, puasa sehat secara fisik dan puasa sehat secara mental. Ya. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam puasa ini. Kita tidak saja sekedar menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga harus kita menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mata kita harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, mulut kita harus berpuasa, kaki kita harus berpuasa. Artinya secara mental harus kita barengi, kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama kita, sehingga tujuan puasa kita sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, itu la'allakum tattaqun, akan kita dapatkan. Artinya apa? La'allakum tattaqun, itu di balik itu ada fisik, akan kita mendapatkan puasa secara sehat secara fisik dan secara mental. Barangkali itu Mbak yang bisa Amin, ya Rabbal Alamin. kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kita bisa meningkat di bulan puasa ini dan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekonomi kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana benar apa yang kata sampaikan, puasa merupakan cawah kandra di muka. Yang sakit mudah-mudahan sehat, Amin.
yang ingin dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh bulan puasa Nah, ini. ini Pak, satu lagi nih Pak, Oh, yang iya. gelitik nih Pak, yang pengen berat badannya turun nih Pak. Oh ya, betul Pak. Iya, terutama kaum hawa mungkin ya, para emak-emak dan juga remaja yang pengen diet gratis lewat puasa. Wah, Kira-kira kesempatan nih luar biasa, kesempatan kesempatan nih justru. Jadi itu kan recommended ini berarti. oh ya, tidak saja mendapatkan manfaat badan yang ideal, yang luar biasa sesuai dengan yang diinginkan, tetapi Kesehatan mental juga sehat terjaga. mentalnya juga dapat. Ini luar biasa. Monggo Bapak Ibu-ibu semuanya yang habis hamil, habis melahirkan, tapi jangan juga lupa puasa juga harus perlu olahraga. Iya, ini sebab betul. Itu ada salah orang satu puasa tipsnya. tidur saja. Masya Allah, gara-gara tidur juga ibadah ya Pak, dapat Walaupun pahala tidur gitu. ibadah itu, Tapi nggak bisa tetapi tidur bagaimana melulu. kalau dengan puasa kita akan mendapatkan ilmu belajar lebih baik untuk tentang agama, kesempatan kita. Banyak Jadi sekali. karena soleh saja tidak cukup, Ya, katanya betul. Gus Baha kayak gitu. Siap. Sebab soleh itu akan menimbulkan fantasi kalau tidak dibarengi dengan ilmu Ya, pengetahuan. betul Kesempatan kita belajar di bulan puasa ini agar kita tidak mendapatkan fantasi saja, angan-angan sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita harus belajar ilmu agama. Kesempatan di bulan puasa ini. Baik. Datangi majelis taklim, majelis taklim. Termasuk podcast kita ini harus didengarkan Pak ya, dimanapun sahabat berada begitu. Terima kasih Bapak, perbincangan yang sangat luar biasa dan insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, untuk menjadi sehat melalui puasa butuh ikhtiar kita secara sungguh-sungguh. Secara fisik kita menjaga diri dari makanan dan minuman yang dilarang dan juga aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita lakukan sehingga puasa Ramadan kita benar-benar komplit, bisa menghasilkan kesehatan secara fisik maupun mental spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada Ramadan kita di 1445 Hijriah ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.